Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat berjumpa di dalam ibadah saat teduh bersama kita pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa anugerah dan kemurahan Tuhan yang akan boleh memberkati kita pada pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau berbicara tentang kasih. Kasih Allah yang senantiasa hadir dan juga kasih Allah yang juga harus kita nyatakan dan kita beritakan kepada banyak orang. Itu adalah kasih yang sejati yang harus kita juga beritakan karena Allah juga telah memberikan kasih itu bagi kita. Nah, sebelum kita memulai sapaan firman Tuhan dan kita boleh bersekutu dengan Tuhan, mari kita angkat sebuah lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu yang boleh kita nyanyikan merupakan sebuah lagu yang begitu luar biasa yang mau mengajarkan hakikat daripada kasih
yang senantiasa yang wajib harus dimiliki oleh setiap orang-orang Kristen di dalam kehidupannya. Sebab dengan kasih itulah kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Sebab dengan kasih itulah kita akan semakin diteguhkan, dan semakin dengan kasih itulah kita akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dengan kasih itulah kita akan dipererat kembali untuk memenuhi tujuan dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan bagi kita, 1 Korintus 13 ayat 1. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya kasih ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Karena apa? Pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang yang di Korintus ini merasa hebat, ya. Mereka mampu, sebagian orang mampu berbuat ini, sebagian orang mampu bikin gini, sebagian orang begini-gini, ya. Merasa hebat, Bapak Ibu. Dasar inilah yang sebenarnya yang hendak digugat oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dengan karunia-karunia yang mereka miliki, dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan bahwa itu tidak ada artinya. Ya. Kau hebat, kau bisa begini, kalau nggak ada aku ini Bapak Ibu. Sama sekali itu tidak ada artinya, tidak ada makna dan tidak ada gunanya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, dalam kitab Korintus ini dikatakan, ya, itu ibarat gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Cuman bunyi aja dong, kuat dia, cuman udah selesai. Ya, tidak ada kelanjutannya, sudah seperti itu saja. Ya. Nah, untuk itulah di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus, ya, sebagai umat Tuhan itu mau diajak bagaimana sebenarnya kerinduan untuk bisa menolong, menghibur, bahkan memberkati orang lain. Itu adalah esensinya. Kerinduan daripada Rasul Paulus itu dengan kemampuan, dengan kekuatan dan skill yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, ya, seharusnya itu dapat menunjukkan, ya, bagaimana mereka itu dapat saling tolong menolong, bagaimana mereka saling menghiburkan, bagaimana mereka saling memberkati antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi kasih itu menjadi jati diri Bapak Ibu, ya, bukan kemampuan. Umpamanya kalau ada saya aja dipanggil, ya kan, itu kan bisa kita menimbulkan jati diri. Umpamanya kalau ada sesuatu hal, saya aja kita panggil dia, itu bisa dia. Jika kalau ada rusak sesuatu TV, saya kita panggil, dia bisa membaguskannya. Jadi Bapak Ibu, sewaktu kami dulu di STT, ada namanya Pak Petrus, ya. Pak Petrus ini dia sangat pintar Bapak Ibu untuk memperbaiki listrik. Jadi jikalau ada di asrama, kami kan tinggal di asrama, maka ketika ada kerusakan listrik di asrama, maka Pak Petrus inilah yang akan dipanggil untuk memperbaiki listrik. Maka kami sebutlah namanya Sibolis Bapak Ibu, ya. Panggil Sibolis kalau ada rusak, yakni si botol listrik, ya kan Bapak Ibu, ya. Jadi kami panggil dia. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata jati diri daripada Pak Petrus itu karena dia bisa membaguskan listrik. Pengenalan orang, pemahaman orang, karena dia bisa membaguskan listrik. Itu adalah seperti jati dirinya Bapak Ibu. Ya kan?
Lalu jati diri sebenarnya hakikat orang Kristen itu apa? Hakikat daripada orang Kristen itu yang harus terpancar dan tertanam di dalam dirinya adalah hakikat kasih. Ya. Bagaimana kasih itu Bapak Ibu, yang mau kita katakan itu seperti yang kita lakukan tadi, kasih itu sifatnya lemah lembut. Dia tidak kasar Bapak Ibu. Ya. Kasih itu sifatnya lemah lembut. Kasih itu sifatnya untuk memaafkan. Kasih itu sifatnya murah hati dia Bapak Ibu. Ya, itu adalah hakikat kasih. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen memiliki sifat dan karakter yang demikian Bapak Ibu? Apakah kita memiliki sifat yang lemah lembut? Apakah kita memiliki sifat yang mudah untuk memaafkan orang lain? Apakah kita memiliki sifat untuk bermurah hati? Ya, kita memiliki kemurahan hati. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kenakanlah kasih di atas segalanya di dalam kehidupan kita. Ya, kenakanlah kasih di atas segalanya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab kasih itu adalah kasih yang diberikan Allah. Sebenarnya sudah ada di dalam hati dan diri kita Bapak Ibu. Sifat untuk memaafkan, sifat untuk mengampuni, sikap untuk bermurah hati itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu, terkadang kita membatas-batasi, kita mengurang-urangi sifat dan tindakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sebuah problem yang tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kenakanlah kasih di dalam seluruh kehidupan kita, dan jadikanlah kasih itu menjadi jati diri kehidupan kita. Jadikan kasih sebagai jati diri di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita di dalam menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan telah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Salam, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu bahwa Tuhan yang telah memeliharakan, Tuhan yang telah menjaga, bahkan Tuhan yang boleh menganugerahkan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya ya Allah pada saat ini anugerah-Mu yang boleh Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, yang akan boleh menolong memampukan kami Tuhan untuk dapat mewujudkan dan melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kami mau melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya ya Allah pada saat ini, apapun situasi yang kami hadapi, apapun kondisi yang kami jalani, maka Tuhan pada hari ini mampukan kami Tuhan untuk dapat mengenakan kasih sebagai pengikat di antara hubungan kami dengan sesama. Sebab kami tahu Allah menghendaki kami untuk melakukannya. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kebenaran dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini boleh diam dan tinggal dalam kehidupan kami, dan kami akan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya untuk boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kita. Salam.